Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua dan memberikan kemudahan untuk kita dalam urusan dunia dan akhirat kita. Dan juga para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah masih bisa mengikuti kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim via Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik kepada kita semua dan memberikan kemudahan kepada kita semua untuk urusan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biidznillah pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan tafsir Al-Qur'an Al-Karim dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yakni karya beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri kalami Al-Mannan, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir surat An-Nazi'at, dan insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan tafsir surat berikutnya, yakni surat Abasa. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ingatkan untuk diri kita pribadi dan untuk para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, agar kita mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari tafsir Al-Qur'an ini. Karena tidaklah satu amal yang dilakukan oleh seorang hamba tatkala ia tidak mengikhlaskan amal tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kecuali amal tersebut akan menjadi amal yang sia-sia, tidak berguna sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal sekecil apapun amal tersebut, apabila diikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal itulah yang akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan faidah bagi yang melakukannya dengan balasan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga kiranya apa yang kita lakukan pada hari ini dari mencoba untuk mengkaji dan membahas tafsir Al-Qur'an, kita termasuk di antara orang-orang yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang ta'allama al-Qur'an, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita akan baca terlebih dahulu ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dari surat Abasa ini. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى
فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin mensucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, yakni pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan dirinya. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai mencoba untuk menjelaskan dan membaca apa yang telah disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dari ayat-ayat yang telah kita dengar di atas. Ini surat Abasa. Surat Abasa merupakan salah satu di antara surat Makkiyah. Ya, sebagaimana yang sering kita sampaikan di awal-awal pembahasan kita tatkala kita mencoba untuk mentafsirkan surat An-Naba pada beberapa pertemuan yang lalu, begitu juga dengan surat An-Nazi'at. Ya, kita telah jelaskan bahwa surat disebut dengan Makkiyah itu maksudnya adalah surat yang diturunkan oleh Allah atau ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Ya, maka apabila ada surat dan ayat yang disebut dengan Makkiyah, berarti ayat dan surat tersebut merupakan ayat dan surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum hijrahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat dan surat yang disebut dengan Madaniyah, maka maksudnya adalah ayat dan surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Ya, sekalipun surat atau ayat tersebut turunnya di kota Makkah Al-Mukarramah, tetap dikatakan Madaniyah karena turunnya setelah hijrah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Surat Abasa, para ulama katakan minas suwaril makkiyah. Ini termasuk surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sebelum hijrah. Ia disebut dengan nama Abasa, yakni surat Abasa, disebut dengan nama surat As-Sakhah, disebut juga kadang-kala para ulama menyebutnya dengan nama surat As-Safarah. Karena ketiga lafaz ini, baik Abasa atau As-Sakhah atau As-Safarah, ini ada di dalam surat yang mulia ini. Dan ini merupakan surat yang ke-80 dalam urutan surat-surat di dalam Al-Quran dari mushaf kita. Dan jumlah ayatnya 42 ayat yang insyaAllah akan kita coba untuk membaca tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah satu persatu. Dan juga kita akan tambahkan sebagaimana pada pertemuan-pertemuan yang lalu dari beberapa tafsir. Di antaranya yang paling utama adalah tafsir yang telah ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abul Fida Ismail ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Yang artinya dia Muhammad abasa, ya, bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Jadi yang bermuka masam dan yang berpaling yang dimaksudkan dalam ayat yang mulia ini adalah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman an ja'ahul a'ma. Ya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuka masam? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling? Dari siapa beliau bermuka masam? Ya, kepada siapa beliau bermuka masam? Dari siapa beliau berpaling? Ya, maka Allah SWT katakan anja'ahul a'ma, karena telah datang kepada
beliau alaihi salatu wassalam seorang yang al-a'ma, ya seorang yang buta. Ya, di mana diterjemahkan ya penjelasannya oleh para ulama, al-a'ma di sini maksudnya adalah seorang sahabat yang bernama Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah tatkala menyebutkan tafsir beliau, tatkala beliau mentafsirkan ayat yang pertama dan kedua ini, beliau menjelaskan apa yang dijelaskan oleh semua para ulama ahli tafsir tentang sebab nuzulnya ayat yang mulia ini, sebab turunnya ayat yang mulia ini. Ya, sebab turunnya ayat disebut dengan asbabun nuzul atau sababun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat, ya. Sehingga biasanya para ulama tatkala mentafsirkan ayat Al-Qur'an, kemudian apabila ayat tersebut memiliki sebab nuzul, maka niscaya mereka pasti akan sebutkan sebab nuzul ayat. Karena sebab turunnya ayat ini merupakan salah satu di antara sarana untuk memudahkan kita memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam hadis juga ada asbab munculnya hadis disebut dengan sababul wurud atau asbabul wurud. Ya, sebab munculnya hadis disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekalipun tidak semua ayat, tidak semua surat memiliki asbabun nuzul. Ada yang memiliki sebab turun, ada yang tidak memiliki sebab turunnya ayat. Ya, dan para ulama menyebutkan di sini ada asbabun nuzul atau sababun nuzul al-ayah, sebab turunnya ayat. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama ahli tafsir. Jadi tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa ayat yang mulia ini sebab turunnya adalah kisah seorang yang buta, sahabat yang mulia bernama Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala. Para ulama mengatakan bahwa Ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, datang kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuka masam dan berpaling dari beliau alaihi salatu wasallam. Ya, sebelum kita lanjutkan tentang penjelasan tentang ayat yang mulia ini, kita sedikit ingin menjelaskan siapa sebenarnya Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala. Ya. Karena ini merupakan salah satu di antara ciri khas dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, mereka berusaha untuk mengenal para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha untuk mengenal orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT, dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi pendamping Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang Ahlus Sunnati wal Jamaah memiliki kecenderungan yang sangat besar untuk mengenal dan mengetahui sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kehidupan mereka, sejarah mereka, keutamaan mereka. Karena kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk mencontoh mereka dan untuk mendoakan mereka dengan doa radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, semoga Allah SWT telah meridhai mereka semuanya. Beliau dikenal dengan Ibnu Ummi Maktum, ya, anak dari Ummi Maktum. Anak dari Ummi Maktum, ya. Beliau terkenal nisbatnya kepada sang ibu. Ya, sebagian ahli sejarah mengatakan, di antaranya Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa nama ibu beliau adalah Atikah. Ya, nama ibu beliau adalah Atikah. Maka beliau dikenal dengan Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an. Sedangkan nama beliau, sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa nama beliau adalah Abdullah. Ya, maka disebut dengan nama Abdullah bin Ummi Maktum. Namun sebagian ahli sejarah menguatkan pendapat bahwa nama beliau bukan Abdullah, akan tapi nama beliau adalah Amr. Amr ibn Ummi Maktum. Ya, ini beliau memiliki beberapa nama yang disebutkan oleh para ulama. Sebagian menguatkan nama beliau adalah Abdullah, sebagian mengatakan, ahli sejarah mengatakan bahwa nama beliau adalah Amr. Bahkan ada sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa nama beliau adalah Husain. Ya, namun yang masyhur adalah nama beliau adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, beliau ini termasuk salah seorang di antara sahabat muhajirin yang pertama-tama masuk ke dalam Islam. Ya, dalam istilah minas sabiqin al-awwalin. Dia termasuk orang-orang muhajirin yang pertama kali masuk ke dalam Islam, memeluk Islam di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan beliau adalah anak dari paman Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari pihak ibu. Ya, beliau adalah anak dari paman
pamannya Khadijah radhiyallahu taala anha dari pihak ibu. Ya. Jadi beliau adalah sepupunya Khadijah dari pihak ibu. Ya, radhiyallahu an. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke kota Madinah, ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sering sekali menunjuk beliau sebagai pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah di saat Nabi SAW melakukan perjalanan jihad atau yang lainnya. Ya, biasanya Nabi SAW akan menunjuk wakil, ya, akan menunjuk wakil yang akan menjalankan tugas-tugas, ya, di kota Madinah di saat Nabi SAW sedang berada di luar, ya. Dan para ulama mengatakan sering sekali, ya, Nabi kita yang mulia SAW menunjuk beliau sebagai pengganti beliau alaihi salatu wasallam di kota Madinah, ya, tatkala beliau sedang berjihad, ya, seperti menjadi pengganti Nabi SAW untuk menjadi imam kaum muslimin di Masjid Nabawi, pengganti Nabi SAW untuk menjadi khatib salat Jumat bagi kaum muslimin di Masjid Nabawi, pengganti Nabi SAW mengurusi urusan kaum muslimin tatkala Nabi SAW tidak sedang berada di kota Madinah. Bahkan para ahli sejarah mengatakan berkali-kali, sampai sebagian ahli sejarah mencatat, ya, beliau ditunjuk oleh Nabi SAW menjadi pengganti beliau alaihi salatu wassalam di kota Madinah, ya, ditunjuk oleh Nabi SAW selama kurang lebih 13 kali. Ini menunjukkan kedudukan yang sangat luar biasa dari sahabat yang mulia ini, Ibnu Ummi Maktum atau Abdullah bin Ummi Maktum. Dan para pemirsa dan para akhwat insyaallah juga sering mendengar, ya, nama beliau Ibnu Ummi Maktum karena beliaulah salah satu di antara muadzin yang ada di kota Madinah. Ya, salah satu di antara sahabat yang diberi tugas oleh Nabi SAW untuk mengumandangkan adzan di kota Madinah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebagian hadis, Nabi kita yang mulia SAW mengingatkan di bulan Ramadan, Nabi SAW katakan, janganlah kalian, ya, kemudian menahan diri dari makan dan minum tatkala adzan Bilal dikumandangkan. Karena Bilal adzan itu sebelum terbit fajar. Ya, adzan Bilal Bilal atau Bilal mengumandangkan adzan itu sebelum terbit fajar. Artinya membangunkan orang-orang untuk bangun, menyantap sahur, untuk mungkin mengerjakan salat witir dan sebagainya. Akan tapi Nabi SAW katakan, tahanlah diri kalian dari makan dan minum setelah kalian mendengar seruan adzan yang dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat bahwa ayat yang mulia ini yang tadi sudah kita dengar dari surat Abasa ini, sebab turunnya adalah karena sahabat yang mulia ini. Dan para ulama mengatakan bahwa ada ayat yang lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga sebabnya karena sahabat yang mulia ini. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala. Ya, tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 95. Ya, surat An-Nisa ayat 95. Allah berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al husna wa faddalallahu al mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Ya, ayat yang mulia ini para ulama mengatakan memiliki cerita yang berkaitan dengan sahabat yang mulia ini Abdullah bin Ummi Maktum. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwa awal mula ayat ini turun kepada Nabi SAW tanpa kalimat dari firman Allah ghairu ulid darar. Ya, jadi dalam surah An-Nisa ayat 95 Allah SWT turunkan ayat ini kepada Nabi kita yang mulia SAW. Kemudian Nabi SAW kata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam riwayatnya dinukil dari Marwan Ibn al-Hakam dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala bahwa tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menerima firman Allah yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 95, maka Nabi memanggil Zaid bin Thabit radhiyallahu an, penulis wahyu. Maka datanglah Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala membawa alat tulis. Ya, membawa alat tulis. Kemudian Nabi kita yang mulia SAW memerintahkan Zaid bin Thabit untuk menulis ayat yang mulia ini. La yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahidin. La yastawil qa'iduna minal mu'minina
wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Ya, ini pertama kali ayat turun seperti ini tanpa kalimat ghairu ulid darar, yang artinya tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang maksudnya, yang tidak ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, kalimat ghairu ulid darar yang tidak memiliki uzur itu belum diturunkan oleh Allah kepada beliau. Jadi saat Nabi kita yang mulia SAW memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menulis ayat yang mulia ini, awalnya kalimat ghairu ulid darar itu belum ada. Ya, belum ada. Maka Zaid bin Sabit mulai menulis firman Allah SWT sebagaimana diperintahkan oleh Nabi, la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Kemudian dalam riwayat Al-Imam Bukhari rahimahullah, ja'ahu ibnu Ummi Maktum. Ya, maka saat itu datang Abdullah bin Ummi Maktum. Atau dalam sebagai riwayat beliau sedang duduk tidak jauh dari Nabi dan Zaid bin Sabit yang sedang menulis ayat yang mulia ini. Ya, wa huwa yumliha alai. Kala itu Nabi SAW kata Zaid bin Sabit sedang memerintahkan aku untuk mencatat apa yang difirmankan oleh Allah dari apa yang Allah turunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka tatkala Nabi membaca la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, berarti tidak ada pengecualian. Orang-orang yang berangkat berjihad di jalan Allah SWT dari kalangan orang-orang beriman itu tidak sama pahalanya, tidak sama ganjarannya dengan orang-orang yang tidak berjihad. Ya, bahkan Allah mengatakan faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Ya, Allah SWT berfirman ya bahwa Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka atas orang-orang yang duduk satu derajat. Artinya orang yang berjihad jauh lebih utama daripada orang yang tidak berjihad. Ya. Wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada masing-masing mereka, Allah menjanjikan pahala yang baik, yakni pahala surga. Namun Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum a'ma, beliau buta, beliau tidak bisa berjihad. Ya, maka beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wallahi law astati'ul jihad la jahadtu. Ya Rasulullah, demi Allah, jika seandainya aku mampu berjihad, artinya jika seandainya aku tidak ada keterbatasan dalam fisik, ya, aku tidak buta, maka sungguh aku akan berjihad. Aku akan berangkat berjihad. Kan tapi beliau buta, beliau tidak bisa berangkat berjihad. Artinya beliau merasa bersedih dengan ayat yang dibacakan dari Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi SAW di mana tanpa pengecualian. Maka dia mengatakan, kalau seandainya aku mampu berjihad, aku akan berjihad ya Rasulullah. Tapi aku punya keterbatasan, aku buta, aku tidak bisa berjihad. Maka seketika itu kata Zaid bin Sabit, ya, tiba-tiba Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam seketika itu merasakan diturunkannya wahyu kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya, beliau berkeringat. Ya, beliau merasa berat sampai Zaid bin Sabit radhiyallahu taala mengatakan wa fakhidhuhu ala fakhidhi. Kala itu, ya, paha Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menempel ya di sisi pahaku. Ya, artinya berarti duduknya Nabi sallallahu dengan Zaid bin Sabit sangat berdampingan sehingga paha Nabi dengan paha Zaid bin Sabit radhiyallahu taala itu menempel. Maka Zaid mengatakan, sungguh aku merasakan beratnya tekanan dari paha Nabi yang berada di atas pahaku itu merupakan tekanan yang sangat berat sehingga aku merasa seakan-akan pahaku akan hancur, ya akan sakit karenanya, karena begitu sangat kuat tekanan dari paha Nabi kita yang mulia SAW sampai beliau sadarkan diri sampai selesai wahyu. Ya, kiranya Nabi kita yang mulia SAW perintahkan aku untuk menulis ghairu ulid darar. Jadi ada pengecualian. La yastawil qa'iduna minal mu'minin, yang pada awalnya tidak ada kalimat ghairu ulid darar, maka setelah ada pertanyaan dari Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala, Allah turunkan ayat berikutnya, kalimat yang mulia berikutnya dari firman-Nya subhanahu wa ta'ala, Allah kecualikan yakni orang-orang yang tidak mempunyai uzur. Ya, orang-orang yang tidak mempunyai uzur. Artinya antara orang yang berangkat berjihad di jalan Allah dengan orang yang tidak berjihad, selama yang tidak berangkat berjihad itu punya uzur, maka tentunya pahala bagi orang yang punya uzur sekalipun tidak berjihad itu sama dengan orang yang berjihad. Ya, sama dengan orang berjihad. Kenapa? Tatkala dia tidak berangkat, itu karena ada uzur.
Ini dikatakan oleh Nabi SAW, sesungguhnya ada di perang Tabuk, disampaikan oleh Nabi, sesungguhnya ada beberapa orang, ya di kota Madinah, kata Nabi SAW, sesungguhnya ada beberapa orang, tidaklah kalian melakukan perjalanan melewati satu lembah dan sebagainya dan seterusnya, kecuali mereka tetap bersama kalian. Artinya mereka mendapatkan pahala sebagaimana yang kalian dapatkan. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahum bil Madinah, apakah mereka ini berada di Madinah? Artinya mereka tidak ikut bersama dengan kita, akan tapi mendapatkan pahala jihad sebagaimana yang kita dapatkan. Maka Nabi SAW katakan, na'am, wahum bil Madinah. Iya, mereka di Madinah. Mereka tidak ikut bersama dengan kita, tetap mendapatkan pahala jihad sebagaimana yang kita dapatkan. Kenapa? Habasahumul udhru. Ya, mereka terhalang karena ada uzur. Ya, berarti orang-orang yang tidak berangkat melakukan jihad tatkala jihad itu sudah merupakan kewajiban, dia tidak mampu berangkat karena ada keterbatasan, ada uzur seperti sakit misalnya atau keterbatasan fisik dan sebagainya, maka ia tetap mendapatkan pahala sebagaimana yang didapat oleh orang-orang yang berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ayat surat An-Nisa ayat 95 yang para ulama mengatakan turunnya kalimat ghair ulud darar juga karena sebab Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala. Jadi ini Abdullah bin Ummi Maktum, dan para ulama juga berbeda pendapat kapan beliau meninggal. Sebagian para ulama mengatakan akhirnya beliau bisa syahid di perang Al-Qadisiyah, ya, perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Persia di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Ini Abdullah bin Ummi Maktum. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, abasa wa tawalla. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Ya, bermuka masam mengisyaratkan kepada wajah beliau alaihi salatu wassalam. Ya, jadi wajah beliau bermuka masam. Kemudian watawalla, berpaling, ini mengisyaratkan kepada tubuh beliau. Jadi di satu sisi beliau juga bermuka masam, di sisi yang lain beliau berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala. Karenanya Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, datang seorang lelaki dari kalangan orang-orang yang beriman, ini Abdullah bin Ummi Maktum ini, yang mana beliau buta, bertanya kepada Nabi SAW dan ingin belajar dari beliau alaihi salatu wassalam. Waja'ahu rajulun minal aghniya. Ya, kala itu Nabi SAW juga sedang berbicara dengan salah seorang lelaki dari orang-orang kaya di kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, para ulama mengatakan, sebagian ulama menyebutkan bahwa beliau adalah Ubay bin Khalaf. Ya, beliau adalah Ubay bin Khalaf. Walaupun sebagian para ulama mengatakan bukan Ubay bin Khalaf, akan tapi yang lainnya. Sebagian mengatakan ada beberapa orang, ya, termasuk di sana ada Utbah dan Syaibah, yang kedua-duanya adalah anak Rabi'ah. Ya, kemudian juga di sana ada Abu Jahal. Nah, sebagian ulama lagi mengatakan dalam pertemuan itu juga ada Umayyah bin Khalaf. Akan tapi sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah seorang yang sangat kaya raya yang bernama Ubay bin Khalaf. Ya, di mana Ubay bin Khalaf ini merupakan salah satu di antara tokoh dari tokoh Quraisy yang ingkar kepada risalah dan dakwah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan sering disebut dalam catatan sejarah bagaimana kekufurannya, bagaimana keingkarannya, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa orang yang menyia-nyiakan salat 5 waktu, ya tidak menjaga salat 5 waktu, ya, maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan ia pada hari kiamat bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Qarun, bersama dengan Haman, dan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Ya, berarti ini salah satu di antara tokoh daripada tokoh orang-orang kafir, sebagaimana Fir'aun, sebagaimana Haman, sebagaimana Qarun, dan sebagaimana dia, yakni Ubay bin Khalaf. Jadi sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa kala itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, ya, bersama dengan Ubay bin Khalaf atau beberapa tokoh Quraisy. Tentunya kala itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah atau mendakwahi dan menasihati mereka. Beliau sangat, kata Imam Sa'di, harisan ala hidayatil khalq. Beliau adalah seorang nabi yang sangat antusias dan sangat semangat untuk menyampaikan petunjuk kepada manusia. Ya. Tatkala beliau sedang serius, sedang berdakwah, sedang menasihati tokoh-tokoh Quraisy ini, tiba-tiba datanglah Abdullah bin Ummi
Maktum radhiyallahu taala bertanya kepada Nabi SAW. Kala itu beliau sedang berdakwah di hadapan orang-orang kaya, ya, di hadapan para tokoh. Tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, seorang yang miskin. Maka saat itu Nabi SAW berpaling darinya. Nabi SAW bermuka masam darinya. Nabi tidak senang dengan kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum saat itu. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW sedang fokus untuk menyampaikan dakwah kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada orang-orang kaya. Ya, berharap moga kiranya orang kaya tersebut, tokoh tersebut bisa mendapat hidayah, bisa masuk ke dalam Islam. Ya. Ini sebenarnya kalau dari para ulama katakan kalau dari keinginan dan maksud tujuan Nabi SAW sebenarnya tidak ada yang salah. Artinya Nabi SAW tatkala fokus berdakwah di hadapan orang kaya, di hadapan tokoh, tujuannya adalah supaya dia mendapat petunjuk, masuk ke dalam Islam, kemudian dengan ketokohannya, dengan hartanya ia bisa mendukung Islam, mendukung dakwah. Ya. Jadi pada dasarnya ini merupakan keinginan, harapan yang pada dasarnya tidak ada masalah. Ya, pada dasarnya tidak ada masalah. Tapi coba, sekalipun seperti ini niatnya, tetap ada teguran dari Allah SWT kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Maka tatkala beliau datang, Nabi tidak senang karena waktunya tidak tepat. Ya. Lagi pula orang-orang kafir Quraisy termasuk di antara orang-orang yang tidak mau ya majelis mereka itu disamakan, digabungkan dengan orang-orang seperti Abdullah bin Ummi Maktum ini atau orang-orang miskin dari kalangan para sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bermuka masam. Nabi pun berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala. Ya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tegur, kata Al-Imam Sa'di, atabahullahu bihadzal itabil latif. Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi SAW dengan teguran yang lembut ini. Abasa wa tawalla. Ya, dia bermuka masam dan berpaling. Ya. Anja'ahul a'ma, karena telah datang kepadanya seorang yang buta. Ya, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dimaksudkan oleh Allah dari ayat yang pertama dan kedua, abasa wa tawalla, yakni Nabi anja'ahul a'ma, yakni Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dari apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Sa'di yang sebagian yang kita bacakan di atas, beliau mengatakan yang pertama itab latif, al-itabul latif. Teguran Allah Subhanahu wa taala ini kepada Nabi kita yang mulia SAW merupakan teguran yang sangat lembut. Ini juga mengisyaratkan kepada kedudukan Nabi kita yang mulia SAW di sisi Allah. Ya. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut nama Nabi. Ya. Ini teguran yang sangat luar biasa. Ya, teguran yang sangat lemah lembut dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, karena di sini Allah mengatakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan Muhammad bermuka masam. Ya, Muhammad berpaling dari seorang sahabat yang ingin belajar, seorang sahabat yang buta yang datang kepadanya ingin belajar kepada beliau, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut nama beliau alaihi salatu wassalam sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Ini menunjukkan tentang kemuliaan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita, kadang-kala tatkala kita marah kepada seseorang atau kita tegur seorang, kadang-kala waliyadzubillah kita memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena begitu sangat kerasnya mungkin kalimat teguran kita kepada orang tadi, kadang-kala kita menyebut namanya secara langsung. Ya, padahal ini merupakan adab yang tidak baik. Ya, mungkin kita mengatakan wahai saudaraku, wahai temanku, ya, sampaikan nasihat tersebut. Ya, maka ini merupakan adab yang hendaknya diperhatikan oleh kita yang ingin memberi nasihat kepada sesama kita. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa Nabi kita yang mulia SAW tatkala fokus berdakwah, ya, bersungguh-sungguh dalam menasihati, tujuan beliau bukan untuk pribadi. Alaihi salatu wassalam. Artinya tatkala beliau mendakwahi Ubay bin Khalaf atau tokoh-tokoh yang lain, tujuan beliau adalah untuk agar kiranya mereka bisa menarik masyarakat mereka untuk memeluk Islam. Ya, karena biasanya tokoh, apalagi di zaman itu, apabila seorang tokoh dari tokoh satu kabilah masuk ke dalam Islam,
biasanya banyak sekali dari kabilah tersebut kemudian mengikutinya. Dan itu terbukti. Ya, coba para pemirsa dan para akhwat buka lembaran sejarah awal mula duta Islam dikirim oleh Nabi SAW ke kota Madinah, ini Mus'ab bin Umair. Ya, beliau berdakwah di sana. Kemudian berhasil dengan izin Allah SWT menjadikan salah seorang salah seorang di antara tokoh dari tokoh Ansar, yakni tokoh Bani Abdul Ashhal, yang bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala masuk Islam. Ya, beliau akhirnya masuk ke dalam Islam. Karena waktu itu Usaid bin Hudayr radhiyallahu taala mengatakan kepada Mus'ab bin Umair, sesungguhnya aku akan mencoba untuk menghadirkan salah seorang di antara tokoh di kaumnya yang jika seandainya dia masuk Islam, maka orang-orang di belakangnya semuanya akan memeluk Islam. Yani Sa'ad bin Mu'adz. Benar, tatkala Sa'ad bin Mu'adz mengikrarkan keislamannya di hadapan Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala, maka beliau pun pergi ke aula pertemuan kabilah itu. Semuanya dikumpulkan. Tua, muda, laki-laki, perempuan, semua dikumpulkan. Ya, kemudian Sa'ad bin Mu'adz bertanya kepada mereka. Beliau sudah masuk Islam. Ya, beliau sudah masuk Islam. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, menurut kalian siapa saya? Ya, maka semuanya memujinya. Engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah tokoh kami. Maka kemudian beliau mengatakan, sungguhnya tidak ada seorang pun di antara kalian yang boleh berbicara denganku semenjak saat ini, kata beliau, kecuali setelah kalian masuk Islam. Ya, kecuali setelah kalian masuk Islam. Tercatat dalam sejarah, akhirnya semua kabilahnya, ya, semua orang di kabilah Bani Abdul Ashhal, semuanya masuk Islam sebelum tenggelam matahari di hari itu. Ya, subhanallah. Ya, semuanya masuk Islam. Ya, sebelum matahari tenggelam di hari itu, semuanya sudah mengikrarkan keislamannya. Kecuali satu orang dari mereka, satu-satunya Bani Abdul Ashhal, yang hari itu tidak masuk Islam, ya disebutkan adalah seorang laki yang diberi gelar dengan Al-Usairim. Ya, namun akhirnya beliau masuk Islam di perang Uhud. Ya, masuk Islam di perang Uhud, kemudian beliau berjuang di barisan Nabi SAW, padahal kaum muslimin tidak tahu. Dan Nabi SAW juga tidak tahu. Ya, sampai akhirnya tatkala kaum muslimin sedang memeriksa para syuhada, memeriksa orang-orang yang terluka untuk diobati, ya, mereka dapatkan lelaki ini termasuk di antara orang-orang yang terluka parah, sudah sakaratul maut di barisan kaum muslimin. Maka setelah ditanya, apakah engkau berperang untuk membela kaummu atau yang lainnya, maka dia mengatakan tidak. Akan tapi aku cinta Islam, aku sudah memeluk Islam. Dia bersyahadat dan meminta untuk disampaikan salamnya kepada Nabi SAW. Maka kemudian beliau meninggal, maka Nabi SAW katakan dia ahlul jannah, min ahlil jannah. Dia termasuk penduduk surga. Padahal Abu Hurairah mengatakan satu sujud pun belum beliau lakukan di dunia ini. Ya. Jadi intinya seorang tokoh kalau masuk Islam, dia bisa menarik dan membawa masyarakatnya untuk memeluk Islam. Dan ini yang diinginkan oleh Nabi kita yang mulia SAW tatkala beliau sedang berdakwah di hadapan Ubay bin Khalaf atau tokoh-tokoh kafir Quraisy yang lainnya. Maka di saat datang Abdullah bin Ummi Maktum kepada beliau, beliau merasa kurang senang, beliau bermuka masam, ya, dan beliau berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum, akan tapi tetap Allah menegurnya. Ya, karena ini merupakan perbuatan yang tidak boleh. Ya, perbuatan yang tidak boleh. Dakwah itu, ya kita katakan, silahkan arahkan kepada siapapun. Kalau seandainya kita fokus berdakwah kepada seorang tokoh misalnya, jangan sampai selain mereka kemudian kita kesampingkan, selain mereka kemudian kita perlakukan berbeda dengan perlakuan kita kepada orang-orang yang mungkin memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang memiliki kedudukan. Karena di sisi Allah yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ketiga. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ini ayat teguran Allah kepada Nabi yang levelnya kata para ulama agak lebih naik dari teguran yang pertama. Ya, teguran yang pertama. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai dhamir mukhatab, artinya Allah SWT menegur langsung. Kalau pada ayat yang pertama dan kedua Allah SWT menegurnya dengan sindiran, abasa wa tawalla, dengan sindiran. Tapi pada ayat yang ketiga Allah SWT menegur Nabi secara langsung. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu, ya Muhammad, tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa? Ya.
Dia datang ingin membersihkan diri dari dosa. Kenapa engkau berpaling darinya? Kenapa engkau bermuka masam darinya? Ya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa? Ya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, seharusnya engkau melayaninya. Seharusnya engkau menyambutnya dengan baik. Ya. Karena ia datang tujuannya adalah untuk membersihkan dirinya dari dosa. Ya. Ingin membersihkan dirinya dari akhlak ar-radhilah, dari akhlak yang tercela. Ingin menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang indah. Ini tujuan dia datang. Yang seharusnya engkau tidak berpaling. Yang seharusnya engkau tidak bermuka masam. Yang seharusnya engkau tidak boleh tidak senang. Karena dia datang untuk membersihkan dirinya. Dia datang untuk memperbaiki dirinya. Ya. Ini Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Kemudian ayat yang keempat, au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Artinya dia ingin belajar. Yang mana Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, yatadzakkaru ma yanfa'uhu faya'mal bitilka dzikra. Ia datang untuk mendapatkan pengajaran yang bermanfaat, yang niatnya adalah untuk diamalkan. Ditegur oleh Allah, kenapa engkau berpaling? Kenapa engkau bermuka masam kepadanya? Padahal dia datang untuk membersihkan dirinya dari dosa, dia datang untuk mendapatkan pengajaran, untuk dia amalkan. Itu tidak layak engkau ya Muhammad berpaling darinya. Tidak layak engkau ya Muhammad bermuka masam darinya. Ya. Kemudian Allah SWT lanjutkan tegurannya subhanahu wa ta'ala kepada Nabi SAW. Amma man istaghna. Amma man istaghna. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Ya. Fa anta lahu tasadda. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, kamu malah melayaninya. Subhanallah. Ya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Ya, sebagian ahli tafsir mengatakan sebagaimana kita sebutkan tadi, yakni Ubay bin Khalaf, merasa dirinya sudah cukup. Dan para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dari kehidupan dunia ini, hartanya banyak, ya, keluarganya banyak, teman-temannya banyak, tubuhnya diberikan oleh Allah SWT kesehatan. Artinya nikmat Allah SWT dari segala sisinya Allah berikan kepadanya. Biasanya manusia ini, kecuali yang dirahmati oleh Allah, akan lupa. Ya, dia akan lupa. Makanya para ulama mengatakan sesungguhnya ujian kelapangan apabila dibandingkan dengan ujian kesempitan, itu jauh lebih mudah melewatinya adalah ujian kesempitan. Hidup segala mudah, segalanya mudah. Artinya semua yang kita inginkan ada. Semua yang kita butuhkan ada. Ini juga ujian, sebagaimana seorang tatkala hidup semua yang dia inginkan itu tidak ada di sisinya, ini juga ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kami juga akan menguji kalian dengan kebaikan. Artinya seorang yang diberikan oleh Allah harta, hakikatnya ia sedang diuji oleh Allah sebagaimana orang yang hidup tidak memiliki harta. Kekayaan adalah ujian, kemiskinan adalah ujian, kesehatan adalah ujian, penyakit juga ujian. Begitulah kehidupan ini. Ya, semuanya adalah ujian. Namun para ulama mengatakan ujian kesulitan, ujian kesempitan yang diujikan oleh Allah SWT kepada kita itu jauh lebih ringan untuk melewatinya. Artinya untuk keselamatan, bukan ringan dari sisi jiwa kita, tidak, tapi untuk keselamatan kehidupan kita di akhirat jauh lebih ringan daripada kita diuji dengan kekayaan, diuji dengan kesehatan, diuji dengan kelapangan. Coba lihat betapa banyak orang yang kembali ke masjid setelah jatuh miskin. Betapa banyak orang yang bertaubat kepada Allah setelah sakit. Betapa banyak orang yang insaf setelah susah. Kembali kepada Allah SWT. Tapi orang yang diberikan kesehatan, orang yang diberikan kekayaan, orang yang diberikan kelapangan, kebanyakannya lupa. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Ya, maka al-istighna, tatkala Allah memberikan kecukupan, ini
bisa kadangkala memunculkan sifat merasa cukup, artinya tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang manusia itu kadang-kadang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa banyak manusia itu tertipu, ya, dengan dua nikmat, as-sihhatu wal faragh. Banyak orang tertipu dengan dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat kelapangan waktu. Artinya tatkala dia diberikan oleh Allah kesehatan, banyak manusia tertipu. Ya, banyak manusia tertipu. Dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia lupa dengan kewajiban, dia lupa dengan hak yang harus dia tunaikan. Ya. Maka al-istighna, ya, amma man istaghna kata Allah. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Kalau kita kaitkan dengan Ubay bin Khalaf, tentunya tatkala kita membaca sejarah, semua kita akan tahu siapa Ubay bin Khalaf ini. Bagaimana hartanya, dia adalah seorang saudagar yang sangat kaya raya di kota Makkah Al-Mukarramah kala itu. Sehingga dia merasa dirinya serba cukup. Ya, tidak butuh dengan Allah, seakan demikian. Kemudian fa anta lahu tasadda kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa anta lahu tasadda. Maka kamu melayaninya. Padahal dia adalah orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala menyebutkan dalam tafsir beliau rahimahullah, ya. Ini merupakan faidah yang besar kata beliau. Tujuan diutusnya seorang rasul. Tujuan seorang yang memberi nasihat memberikan nasihatnya, mengingatkan orang, ya, dengan peringatan-peringatan. Ya. Kemudian beliau mengatakan fa iqbaluka ala man jaa bi nafsihi muftaqiran lidzalika minka huwal alyaqul wajib. Ya. Engkau menyambut orang yang mendatangimu karena ia butuh dengan ilmu yang hendak disampaikan, nasihat yang hendak disampaikan, maka perhatianmu kepadanya ini yang lebih pantas dan itu merupakan kewajiban. Artinya tatkala ada orang datang meminta nasihat kepada kita, dia sangat butuh dengan nasihat kita. Ya, sangat butuh dengan peringatan kita, sangat butuh dengan penjelasan kita. Ini adalah orang yang hendaknya lebih kita perhatikan dari yang lainnya. Amma tasaddika wa ta'arudika lil ghani al mustaghni alladhi la yas'al wa la yastafti li adami raghbati fil khair. Adapun perhatianmu yang kau curahkan kepada orang yang kaya, yang merasa dirinya sudah cukup, yang tidak bertanya, tidak meminta fatwa karena memang tidak ada keinginan untuk kebaikan, padahal engkau meninggalkan sesuatu yang lebih penting dari itu. Artinya ada dua orang yang datang kepadamu. Ya, ada dua orang yang berada di sisimu. Yang satu memang ingin bertanya, yang satu memang ingin pelajaran, yang satu memang ingin menerima nasihat. Sedangkan yang lain dia tidak meminta nasihat. Karena memang tidak ada keinginannya untuk menerima nasihat. Tidak ada keinginan untuk merubah dirinya, membersihkan dirinya daripada dosa. Maka yang pantas bagimu adalah memperhatikan orang yang memang niatnya untuk mencari nasihat. Ini faidah, ya. Faidah dalam memberi nasihat, faidah dalam dakwah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu laisa 'alaika alla yazakka, falau lam yatazakka falasta bimuhasabin 'ala ma 'amilahu min syarr. Jadi fokuslah kepada orang yang punya niat untuk memperbaiki diri. Ya, tinggalkan orang yang memang tidak ada keinginan kebaikan dalam hatinya. Dan kalaupun seandainya kata beliau dia tidak mensucikan dirinya, ini orang yang tidak memiliki keinginan untuk mensucikan dirinya, maka engkau tidak akan dimintai oleh Allah SWT pertanggungjawaban atas kejahatan yang dia lakukan. Ya, ini yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala tatkala beliau mentafsirkan apa yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat ini. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Ya, adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, ya, merasa tidak butuh dengan Allah, merasa tidak butuh nasihat karena Allah sudah berikan banyak hal kepadanya, maka kamu melayaninya. Kamu mengesampingkan seseorang yang memang datangnya adalah untuk mencari kebaikan, datangnya ingin bertanya, datang kepadamu untuk mensucikan dirinya, untuk mendengar arahan dan nasihat darimu sehingga bisa dia amalkan. Ya, ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sekalipun kita sudah sebutkan tadi, sekalipun tujuan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau fokus memberi nasihat kepada orang-orang kaya dan para tokoh ini sama sekali bukan untuk kepentingan pribadi beliau.
Tujuannya adalah sebagaimana kita katakan, kalau nanti mereka beriman, mereka akan menjadi orang-orang yang bisa mempengaruhi masyarakatnya. Karena memang beliau sendiri alaihi salatu wassalam termasuk di antara orang-orang yang seorang nabi yang subhanallah memiliki keinginan kuat agar kiranya orang-orang yang dakwahi oleh beliau itu bisa menerima dakwah. Sampai-sampai dalam surat Al-Kahfi ayat 6 dan ada beberapa ayat yang semisal dengan ayat yang mulia ini. Surat Al-Kahfi ayat 6, Allah SWT menceritakan bagaimana antusiasnya Nabi, bagaimana keinginan besar dari Nabi agar dakwah ini diterima oleh masyarakat beliau alaihi salatu wassalam, diterima oleh umat beliau. Ya, Allah SWT berfirman, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Maka barangkali kamu ya Muhammad akan membunuh dirimu karena bersedih hati. Ya. Artinya Allah SWT mengatakan barangkali engkau bisa meninggal ya Muhammad. Ya, engkau bisa mati. Kenapa? Karena kesedihan. Ya, karena kesedihan yang sangat luar biasa di hatimu. Ya. Illam yu'minu bihadzal hadits. Ya, setelah mereka berpaling, mereka tidak beriman. Ya, setelah mereka berpaling dan mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Jadi Nabi SAW sangat bersedih ya tatkala ada seorang disampaikan kepada dakwah Islam, ya seorang tokohkah dia atau yang lainkah dia, tatkala disampaikan kepadanya dakwah Islam, kemudian dia menolak. Ini sangat membuat Nabi bersedih. Maka sebenarnya tujuan Nabi SAW adalah menyampaikan risalah Islam. Akan tetapi perbedaan antara orang yang tidak ada keinginan kebaikan, ya, dia adalah tokoh, dia orang kaya, merasa dirinya sudah cukup, engkau malah memperhatikan dan melayani dia, sedangkan orang yang pada dasarnya butuh kepada nasihat, niatnya baik untuk memperbaiki diri, engkau malah berpaling darinya dan engkau malah bermuka masam. Ini juga teguran berikutnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya pada ayat yang ke-7 Allah SWT berfirman, "Wa ma 'alaika alla yazakka." Wa ma 'alaika alla yazakka. Ya. Orang yang merasa dirinya cukup, yang kamu melayaninya padahal tidak ada keinginan dia untuk memperbaiki diri. Ya. Artinya nasihat yang kau sampaikan itu mungkin bahasa kita ya seperti masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Engkau melayaninya. Padahal wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan dirinya. Tidak ada akibat yang buruk yang akan menimpamu. Karena tugasmu ya Muhammad hanya menyampaikan risalah ini. Tugasmu ya Muhammad hanya menyampaikan dakwah ini. Tugasmu ya Muhammad hanya berdakwah. Adapun tatkala dia tidak terima, dia menolak, itu sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bukan tanggung jawabmu. Artinya tugas Nabi SAW hanya menyampaikan dakwah saja. Masalah menerima atau tidak, itu bukan urusanmu. Ya. Jadi jangan sampai perhatianmu kepada orang ini agar dia mau menerima dakwah Islam, kemudian engkau bersedih tatkala dia menolak, dan sebagainya. Jangan sampai engkau mengesampingkan orang-orang baik yang datang kepadamu. Karena kalaupun seandainya dia menolak, ya, seandainya dia tidak mau beriman, seandainya pun dia menentang, Allah SWT mengatakan tidak ada celaan bagimu. Karena engkau diberi tugas oleh Allah SWT hanya menyampaikan risalah ini. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 99. Ya, surah Al-Ma'idah ayat 99. Ma'alar rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Ya, Allah SWT berfirman yang artinya kewajiban Rasul tidak lain hanyalah al-balagh. Ya. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah al-balagh, yakni menyampaikan saja, sebatas penyampai risalah dari Allah SWT kepada manusia. Adapun tatkala mereka tidak terima, maka tidak ada celaan bagimu. Ya. Begitu juga dengan apa yang Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat 54 misalnya. Ya, An-Nur ayat 54, Allah SWT berfirman, "Qul athi'ullaha wa athi'ur rasul, fa in tawallaw fa inna ma'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin." Ya, Allah SWT berfirman yang artinya katakanlah,
Ya Muhammad, katakan kepada mereka, atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Fa in tawallau, Allah mengatakan, dan jika kamu berpaling dari nasihat ini, fa inna ma alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan oleh kamu. Tatkala seorang dinasihati, ya, kemudian dia tidak menjalankan nasihat kebenaran yang disampaikan kepadanya, dia akan memikul tanggung jawab, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita akan memikul tanggung jawab kita masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in tuti'u tahtadu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu akan mendapat petunjuk. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dengan terang. Ya. Jadi ini yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan dirinya. Artinya tidak beriman, tidak ada celaan bagimu. Jadi Ubay bin Khalaf ini, tatkala engkau berpaling darinya, ya, datang Abdullah bin Ummi Maktum, kemudian engkau sambut dia, ya, engkau jawab pertanyaannya, yang kau berikan nasihat kepadanya, sekalipun karena sebab ini Ubay bin Khalaf tidak masuk Islam, dia tidak beriman, maka tidak ada celaan bagimu. Kenapa engkau harus lakukan itu? Ini teguran berikutnya dari Allah SWT, ayat ke-7. Wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, kalau dia tidak beriman. Ya. Kemudian Allah SWT lanjutkan ayat yang ke-8. Wa amma man ja'aka yas'a. Ya, wa amma man ja'aka yas'a. Dan adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Ya. Ini sifat mulia yang dimiliki oleh siapa? Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala an. Allah sifati dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'a, bersegera, semangat untuk mendapat pelajaran, semangat untuk mendapat nasihat demi untuk mensucikan diri dan jiwa beliau radhiyallahu an. Ya, sifat mulia dimiliki oleh Abdullah bin Ummi Maktum karena memang sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, beliau salah satu di antara sahabat terkemuka. Bayangkan Nabi menunjuknya untuk pengganti beliau, pelaksana tugas di kota Madinah. Semasa Nabi SAW melakukan perjalanan jihad dan yang lainnya, berapa kali? 13 kali. Menjadi imam, menjadi khatib, mengurusi urusan masyarakat di kota Madinah, mengurusi urusan keluarga beliau di kota Madinah selama Nabi SAW tidak berada di Madinah, ditunjuk oleh Nabi 13 kali. Subhanallah. Abdullah bin Ummi Maktum. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Wa huwa yakhsha, sifat yang kedua, luar biasa. Sedang ia takut kepada Allah. Sedang ia takut kepada Allah. Ini sifat yang kedua yang dimiliki oleh beliau radhiyallahu ta'ala. Allah sebutkan dia takut kepada Allah. Dan sifat takut kepada Allah merupakan sifat yang sangat luar biasa yang harus dimiliki oleh semua kita. Karena dengan sifat takut kepada Allah, kita akan berpikir panjang tatkala akan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dua sifat yang luar biasa. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, wa huwa yakhsha, sedangkan ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anta anhu talaha, maka kamu mengabaikannya. Tidak pantas ini ya Muhammad. Engkau malah mengabaikannya. Benar, orang ini miskin. Benar, orang ini bukan orang terpandang. Bahkan ada keterbatasan fisik pada orang ini. Ya, beliau buta. Tapi orang ini adalah orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pelajaran. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun orang yang kau ajak bicara itu adalah orang luar biasa, gagah, tokoh, kaya, berpengaruh di masyarakatnya, tapi orang yang tidak ada kebaikan sama sekali pada dirinya. Karena hakikatnya, sekalipun dia buta, akan tapi hatinya tidak buta. Allah SWT berfirman, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, kata Allah, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 46. Ini pelajaran yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 46. Allah mengatakan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Ya. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan hati itu mereka dapat memahami, atau mereka memiliki telinga yang dengan telinga itu mereka dapat mendengar? Kenapa mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah SWT ciptakan di atas muka bumi yang mereka lihat? Ya, kemudian Allah SWT mengatakan, tatkala mereka tidak bisa melihat, ya, tatkala mereka tidak bisa mengambil pelajaran, padahal mereka melihatnya dengan mata mereka. Mereka tidak buta. Mereka tidak buta. Mereka bisa melihat itu semua. Ya, akan tapi Allah SWT mengatakan, fa innaha la ta'mal absar. Hakikatnya mereka buta karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Ya benar, Abdullah bin Ummi Maktum buta. Ubay bin Khalaf tidak buta. Tapi hakikat kebutaan seorang itu yang mendatangkan keburukan dalam hidupnya, yang membuat ia merana di dunia dan di akhirat, waliyadzubillah, adalah tatkala hatinya buta. Tidak bisa melihat pelajaran, tidak bisa mengambil manfaat, sekalipun ia melihatnya. Karena Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan perkataan Ibnu Abid Dunya, qala ba'dul hukama, ya, sebagian ahli hikmah berkata, agar kita memperhatikan hati kita. Ahyi qalbaka bil mawa'id, kata beliau. Ya. Hidupkan hatimu dengan nasihat. Hidupkan hatimu dengan nasihat. Karena yang terutama dalam kehidupan kita, di organ tubuh kita adalah hati. Jika seandainya hati bagus, maka akan bagus semuanya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW. Fa idza salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Apabila ia bagus, maka akan bagus seluruh anggota tubuh. Apabila ia rusak, maka akan rusaklah seluruh anggota tubuh. Ya, ini dikatakan oleh Nabi SAW. Maka kita hendaknya memperhatikan hati kita. Ibnu Abid Dunya mengatakan, kata Imam Ibnu Katsir, berkata sebagian ahli hikmah, ahyi qalbaka bil mawa'id. Hidupkan hatimu dengan nasihat. Wa nawwirhu bil fikr. Terangi hatimu dengan berfikir, merenung. Ya, wa mawidhu bizuhud, dan matikan angan-angan hatimu dengan zuhud dari kehidupan dunia ini. Wa qawwihi bil yakin, kuatkan hatimu dengan keyakinan. Wa dhallilhu bil maut, dan hinakan hatimu dengan kematian. Ingat kematian. Supaya hati ini tidak angkuh. Hati ini tidak sombong. Semua kita akan kembali kepada Allah. Ya. Wa qarrirhu bil fana. Sadarkan hatimu dengan apa? Bahwa hidup di dunia adalah hidup sementara. Hidup sementara. Ya, wa bassirhu faja'i ad-dunya. Coba ajak hatimu melihat musibah malapetaka yang terjadi di dunia ini. Wa hadzirhu saulatad dahri wa fasya taqallubil ayyam. Ingatkan hatimu tentang perubahan masa di dunia ini. Ya, di mana kita bisa melihat bahwa pergerakan dunia ini kadangkala bisa menjadi manfaat dan kebaikan untuk kita, kadangkala musibah bisa datang. Ya, sehingga ingatkan hati tentang ini. Wa a'rid 'alaihi akhbaral madin. Ya. Coba sodorkan ke hati cerita-cerita orang-orang terdahulu. Wa dzakkirhu ma asaba man kana qablah. Ingatkan dia tentang orang-orang yang ditimpakan oleh Allah kepadanya keburukan sebelum kita. Baca sejarah. Buka Al-Quran. Coba baca lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya bercerita tentang apa yang terjadi pada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Ad, pada Fir'aun dan yang lain-lainnya. Apa yang terjadi pada mereka? Ya. Wasir fi diyarihim wa atharihim, dan coba datangi
tempat-tempat orang-orang yang di sana kita bisa mendapat pelajaran dari mereka. Lihat apa yang mereka lakukan. Sekarang mereka di mana? Bagaimana keadaan mereka? Ini untuk memposisikan hati kita tetap baik, ya, tidak angkuh, tidak pongah, tidak sombong. Ya. Ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Benar, apabila dibandingkan secara fisik, jauh antara Abdullah bin Ummi Maktum dengan Ubay bin Khalaf dan tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya. Dibandingkan dari dunia, jauh berbeda. Tapi, sekalipun dia buta, tapi hatinya tidak buta. Namun mereka, sekalipun mereka bisa melihat, tapi hati mereka yang buta. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Maka Allah SWT mengatakan, orang yang datang kepadamu dengan bersegera dan dia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Ya, kamu lebih mengutamakan orang-orang yang di atas. Ya, ini teguran yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, para ulama mengatakan bahwa ayat ini, teguran ini, yang kita katakan, yang padanya tadi sindiran, kemudian teguran secara langsung. Awalnya sindiran, abasa wa tawalla an ja'ul a'ma. Kemudian teguran secara langsung, wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda, dan seterusnya, teguran secara langsung. Yang awalnya sindiran. Maka para ulama mengatakan, jika seandainya ada ayat dalam Al-Qur'an yang disembunyikan oleh Nabi, yang dirahasiakan oleh beliau, yang tidak sampaikan kepada umatnya, maka ini termasuk di antara ayat-ayat yang pasti akan disembunyikan oleh Nabi SAW. Teguran dari Allah. Ya, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, tatkala ada orang yang menegur kita, ya, tatkala ada orang menegur kita, mungkin kita malu dan kita tidak ingin teguran ini dengar oleh siapapun. Maka para ulama mengatakan, kalau seandainya ada ayat yang disembunyikan oleh Nabi SAW, mungkin menyudutkan beliau dan sebagainya, kemudian disembunyikan oleh beliau, maka ayat tersebut diantaranya yang disembunyikan adalah ayat yang mulia ini. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak ada satu syariat pun dan satu ayat pun yang disembunyikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ayat yang disebutkan, di antara disinggung langsung oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, jika seandainya Nabi kalian ada menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quran yang tidak disampaikan kepada kalian, niscaya apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 37, di antara ayat yang tidak akan disampaikan oleh Nabi kepada kalian. Ya, jadi tatkala Allah SWT perintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menikah, atau Allah SWT nikahkan beliau dengan Zainab bintu Jahsy radhiyallahu taala anha. Sebagaimana kita ketahui bahwa Zainab ini adalah dahulunya adalah istrinya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah anak angkatnya Nabi kita yang mulia SAW. Di mana tradisi Arab kala itu, anak angkat itu dianggap sebagai anak kandung. Statusnya adalah sama seperti status anak kandung. Mewarisi dan diwarisi. Bahkan nasabnya juga berubah. Maka Zaid tatkala diangkat menjadi anak bagi Nabi kita yang mulia SAW, dari semenjak pengangkatan itu, beliau dipanggil dengan nama Zaid ibnu Muhammad. Zaid anaknya Muhammad, bukan anaknya Harithah, karena berubah status nasabnya dengan diangkatnya seorang menjadi anak angkat. Ini tradisi jahiliyah. Ya, ini tradisi jahiliyah. Kemudian setelah Zaid menikah, masih Zaid bin Muhammad di kota Madinah, beliau dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Zainab bintu Jahsy radhiyallahu taala. Zainab bintu Jahsy. Qadarullah pernikahan mereka tidak bertahan lama, sehingga akhirnya Zaid menceraikan Zainab. Ya, menceraikan Zainab. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri menikahkan Nabi dengan Zainab, dan ini adalah suatu tindakan melanggar tradisi. Ya, pasti orang akan mencela, pasti orang akan mencemooh. Ini Muhammad menikahi mantan istri anaknya. Ini terlarang. Ya. Tapi Allah ingin batalkan tradisi ini. Maka Allah SWT firmankan dalam surat Ahzab ayat 37. Wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah
wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Dan ingatlah, ketika kamu berkata kepada orang yang telah Allah limpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Artinya orang yang telah Allah berikan karunia nikmat yang sangat banyak kepadanya. Maksudnya adalah Zaid bin Harithah. Dan engkau telah banyak memberikan kebaikan kepadanya. Engkau berkata kepadanya, amsik alaika zawjaka wattaqillah. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Nabi SAW melarangnya, ya, menceraikan Zainab. Jangan kau ceraikan istrimu. Bertakwa kepada Allah. Pertahankan rumah tanggamu dengan Zainab. Ini pesan Nabi kepada siapa? Kepada Zaid bin Harithah. Allah mengatakan, wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi. Ya, sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menerangkannya atau menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Coba lihat kalimat yang difirmankan oleh Allah SWT. Kemudian Allah mengatakan, falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya dengan istrinya, telah menceraikan dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk menikahi istri-istri dari anak angkat mereka. Aisyah mengatakan, jika seandainya ada ayat yang disembunyikan oleh Nabi kalian, tidak disampaikan kepada kalian dari firman Allah, maka surat Al-Ahzab ayat 37 ini adalah ayat yang akan disembunyikan oleh Nabi kita yang mulia SAW. Karena di sana ada kalimat teguran dari Allah SWT kepada beliau. Akan tetapi, beliau adalah seorang yang amanah. Beliau sampaikan semua yang difirmankan oleh Allah. Beliau sampaikan semua yang disyariatkan oleh Allah, yang wajib beliau sampaikan kepada umatnya. Maka, wallahu ta'ala alam, para ulama juga mengatakan, pada ayat-ayat yang sedang kita bahas ini, kalau seandainya ada ayat yang disembunyikan oleh Nabi SAW dari kita, dari umatnya, maka beberapa ayat dari surat Abasa ini termasuk di antara ayat yang akan disembunyikan oleh Nabi, karena di dalamnya terdapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau tatkala beliau bermuka masam dan berpaling dari seorang sahabat yang buta, seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala an. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan juga masih berkaitan, ya sebagian ayatnya berkaitan dengan kisah ini hingga kita bisa mengeluarkan faedah yang agung, ya, terkait dengan kemuliaan seseorang dalam Islam, ya, tidak dilihat dari harta, jabatan dan kedudukan. Tapi kemuliaan seorang di dalam Islam dilihat dari sejauh mana ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejauh mana ia bertakwa kepada Allah. Insyaallah akan kita sempurnakan pembahasan pada pertemuan yang lalu sehingga kita menyadari bahwa orang yang paling mulia dari kita di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Suatu hari beberapa orang sahabat miskin sedang duduk. Di antaranya adalah Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah, beberapa orang sahabat yang lain. Kemudian mereka sedang membicarakan seorang tokoh dari tokoh Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan yang pada akhirnya masuk dalam Islam. Kemudian tatkala mereka sedang berbicara, mereka ada mengucapkan kata-kata yang menyudutkan Abu Sufyan. Menyudutkan Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala. Maka Abu Bakar kala itu marah kepada sahabat-sahabat yang miskin ini, yang ya seperti Bilal bin Rabah, yang dahulunya budak, ya artinya sahabat-sahabat ini tidak memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Maka Abu Bakar marah kepada mereka. Apakah pantas kalian mengucapkan kalimat ini kepada seorang tokoh dari tokoh Quraisy? Abu Bakar marah. Maka tatkala hal itu didengar oleh Nabi SAW, Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, jika seandainya engkau membuat marah mereka, maka Allah akan marah kepadamu. Jika seandainya engkau membuat mereka marah, maka Allah akan marah kepadamu. Maka kemudian Abu Bakar bertanya kepada mereka, saudara-saudaraku, apakah kalian marah kepadaku dengan teguranku? Mereka mengatakan, tidak, semoga Allah mengampuni dosamu. Dalam Islam, seorang itu dimuliakan dengan ketakwaan. Seorang itu dimuliakan dengan iman. Bukan dengan hartanya, bukan dengan fisiknya, bukan dengan jabatan dan kedudukannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Sekalipun mungkin dianggap orang adalah orang yang paling hina, tidak diperhatikan. Tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, Allah jamin
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka hendaknya kita berjuang, berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan senantiasa terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah sehingga kita benar-benar menjadi seorang hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, semoga yang kita sampaikan memberi faedah kepada kita semua dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang mampu menyimak dari kalimat yang terbaik yang disampaikan dan diberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.